Selamat datang Katri Family, Shalom. Sungguh tiada hal yang lebih indah selain kita dapat menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan kita. Mari saat ini kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, Allah yang telah memelihara setiap kita. Kita sungguh bersyukur, kita mau menikmati hadiratnya yang begitu indah dan penyertaannya kepada setiap kita, kepada gerejanya hingga hari ini. Kiranya keindahannya sungguh membawa kita kepada rasa kagum untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dengar
Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Oh, come and worship. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Oh, come and magnify our God, Redeemer King. Kita puji nama Tuhan bersama. Mari kita sorakan haleluya. Umatnya pujian. Mari bersorak-sorai meninggikan namanya, nama di atas segala nama. Semua katakan, umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, pandanglah Tuhanmu, sekatakan haleluya, amin. Pujilah namanya, haleluya, amin. Gembala solatku turun dari sorga, kekalah kasihnya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, Haleluya, amin. gembarlah jiwaku, Haleluya, amin. di sorga mulia, sembahlah padanya, tangannya pujinya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Selamat ulang tahun Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, Jemaat Surabaya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk meninggikan Dia, Sang Kepala Gereja. Kita datang untuk memuji-muji segala pekerjaannya atas gerejanya. Jika gereja ini masih ada sampai sekarang, itu semua karena Kristus. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-70 Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, Jemaat Surabaya, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Sang Pendiri dan Pemelihara gereja.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai umatnya. Mari kita bersuka cita, memuji nama Tuhan, memasuki gerbangnya dengan hati yang limpah dengan syukur. Giranglah. Kita tatapi bersama, kita katakan segera. Oh giranglah, come on. Oh giranglah. Siapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi semua katakan. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Yuk ikut semua. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan semua. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi semua katakan yes. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. One more time, katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya Allah baik, ya Allah. Amin. Katakan sama-sama. Ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik. Siapa? Dia baik. Baik. Ya Allah baik Tuhan. Ya Allah baik. Yes. Ya Allah baik. Siapa namanya? Ya Allah baik. Dia baik, baik. Katakan dengan imanmu, katakan bersama. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Siapa namanya? Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi setiap kita, bagi GKK Indonesia Jemaat Surabaya. Haleluya. Mari kita bersyukur, bersorak-sorai nama Dia segala nama. Semua katakan 1, 2, 3 semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bawasan untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Haleluya. Mari kita bersorak namanya, meninggikan namanya, karena kasih-Nya tak berkesudahan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. 1, 2, 3, katakan semua. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan, yang
yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Semua siap lompat, kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Bersyukurlah, semua katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh, karena kebaikan-Mu Tuhan di hidupku. Oh, karena kasih-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan. Semua kata bersama, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung, di atas gunung, di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Semua yang lompat di atas juga, kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. 1, 2, 3, go. Bersyukurlah kepada Tuhan, come on. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh, kasih setiamu Tuhan. Semua yang di atas juga di balkon ya. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Yang di ruang ibadah bawah juga, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan, tanganku ku angkat padamu, haleluya, mensyukuri rahmat yang Kau beri, amin. Kakiku lompat, yo, lompat bagimu. So apa? Baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh, haleluya. Silakan duduk, Godly Family dikasih Tuhan. Sungguh tak henti-hentinya kami gereja-Mu Tuhan bersyukur atas kebaikan-Mu. 70 tahun gereja berdiri bukan karena kuat hebat kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kepandaian kami, namun semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Bersama-Mu Yesus, hanya bersama-Mu. Kami melalui masa lalu perjalanan 70 tahun dan masa depan gereja-Mu tetap ada dalam tangan kebaikan-Mu Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
Ku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Memuliakan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Di hadapan Tuhan yang penuh kasih setia, kami sebagai gereja-Mu datang merendahkan diri kami, melepas segala keakuan diri dan kepentingan diri. Kami memohon pengampunan-Mu jika kami sebagai gereja masih memikirkan tentang agenda kami, kesenangan kami, bukan kehendak Tuhan. Kami masih dikuasai oleh kepentingan diri, agar kami dipuaskan oleh berbagai kegiatan gerejawi, mencari kesenangan diri dalam beribadah tanpa memandang kehadiran Tuhan. Kami sebagai gereja-Mu masih berbangga dengan kesuksesan gereja dari bangunan, keuangan, dan banyaknya kegiatan. Kami lupa bahwa gereja dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus yang berbuah, yang hidup berdampak bagi orang lain. Kami lupa hidup kami tentang Kristus dan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Ampuni umat-Mu ya Tuhan, pulihkanlah kami gereja-Mu dengan anugerah kebaikan-Mu. Sebab pengharapan kami, gereja-Mu, hanya ada di dalam Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang bekal.
untuk selamanya. Oh betapa heran Tuhan dibebaskan karenanya Kristus dalamku. Tiap nafasku ku Mau ikut Yesus, Dia telah janji menuntunku pulang. Setiap hari kasih-Nya berikan, sampai kelak ku tiba di surga. Katakan harapanku hanyalah dalam Yesus, segala kemuliaan baginya. Saat ku sayangi, bukan terus memuji, karena Dia Yesus dalamku. Oh, harapanku hanyalah dalam Yesus, segala kemuliaan baginya. Saat ku sayangi, bukan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Saat ku sayangi, bukan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Bermula dari 4 orang pemuda Kristen yang bernama Chan Kok Ho, Chung Taek Ki, Wang Shonang, dan seorang temannya mendirikan persekutuan pemuda Kristen yang rutin diadakan tiap minggunya. Persekutuan ini diadakan di rumah almarhum Cheng Ing Keng yang beralamat di Jalan Arjuna 62. Seiring berjalannya waktu, banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mengikuti persekutuan. Dan bukan hanya dari kalangan anak muda saja, melainkan dari semua kalangan. Seiring dengan pertambahan jiwa, kapasitas ruang Arjuna 62 sudah tak lagi sanggup menampung jumlah jemaat yang terus bertambah. Namun, dana yang terbatas menjadi penghalang perpindahan lokasi gereja pada saat itu. Jemaat bersatu hati bergumul memohon pertolongan Tuhan. Di tengah pergumulan, Tuhan menjawab doa jemaat. Melalui KKR yang diadakan oleh hambanya Dr. Lelan Wang, terkumpullah dana yang dibutuhkan. Berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, gedung GKKAI Surabaya Arjuna 57 berhasil didirikan. Amanat agung. Kerinduan yang kuat untuk menjangkau lebih banyak jiwa mendorong berdirinya pos PI GKKA, mulai dari Cerme, Resa Pombo, Pondok Chandra, Tunggorono, dan Wiyung. Guna memenuhi setiap kebutuhan rohani dan berkomunitas yang berbeda dari setiap generasi, dibentuklah komisi GKKA, mulai dari komisi wanita, sekolah minggu, remaja, pemuda, Aquila Priscilla, persekutuan wilayah, dan persekutuan Kana. Sungguh berkat kasih setia Tuhan serta kontribusi jemaatlah yang menjadi alasan utama eksistensi GKKAI Surabaya. Karya, visi, dan misi Tuhan yang sudah dikerjakan dan masih akan terus dikerjakan. Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif adalah 8.000. Dievakuasi menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Wisma Atlet oleh petugas. Dinyatakan PDP. Saat ini akumulasinya adalah 202.040 orang. Menjaga semua masyarakat tetap berada di rumah, produktif dari rumahnya. Juga bentuk dukungan kita kepada pemerintah Indonesia yang berusaha mengatasi
pandemi COVID-19. Maka hari ini kita beribadah di rumah saja. Adik-adik hari ini ngapain? Di rumah. Iya, kakak juga seharian di rumah. Gara-gara apa? Virus corona. Fenomena virus COVID-19 ini merupakan suatu musibah yang berdampak pada banyak aspek dalam kehidupan kita. Banyak kehilangan, kesedihan, dan kengerian yang dirasakan serta dialami. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk kepedulian dan kasih, GKKAI Surabaya membentuk Tim Ruben. Tim Ruben adalah bukti nyata bahwa Gereja GKKAI Surabaya hadir untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi setiap jemaat GKKAI Surabaya yang terdampak COVID-19. Syukur kepada Tuhan, setelah lika-liku panjang, fenomena penyebaran virus COVID-19 perlahan mulai membaik. Namun demikian, mari kita tetap menjaga semangat kasih dan tali persaudaraan yang telah terbangun supaya nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta kini mencatat tren penurunan kasus COVID-19 pada Kamis. PPKM level 3 diberlakukan di Jakarta, kegiatan ibadah dibatasi dengan kapasitas jemaah maksimal 50% dan paling banyak 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan penuh sukacita, sebagai umat percaya kawanan domba gembalanya, mari kita kembali beribadah di gereja bersama saudara seiman. Gereja akan kembali membuka ibadah secara hybrid yang dilakukan dalam jumlah yang terbatas dengan memenuhi standar protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama pada pagi hari ini menoleh sejenak perjalanan 70 tahun GKKAI Surabaya. Dirangkum menjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang datang di awal tadi, sebelum pukul 10, saudara akan melihat ada lebih banyak lagi gambar-gambar perjalanan gereja. Mungkin foto saudara ada di sana. Saudara adalah saksi sejarah perjalanan gereja. Saudara-saudara adalah pelaku-pelaku di dalam perjalanan 70 tahun GKKAI Jemaat Surabaya ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang saudara-saudara lihat? Apa yang saudara-saudara ingat waktu kita bersama-sama menengok ke belakang itu? Apa yang saudara lihat? Tentu ada keberhasilan dari gereja ini, namun juga ada kegagalan. Ada sukacita, namun juga ada duka cita, bukan? Ada konflik demi konflik yang harus dihadapi, tapi juga ada damai sejahtera, ada rekonsiliasi yang boleh terbangun. Ada rasa putus asa, gak tahu lagi mau kemana. Tetapi di dalamnya tetap ada harapan-harapan muncul
di dalam gereja ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, momen yang paling kita ingat, saya juga mengalaminya ketika pandemi COVID-19 ini menghantam gereja. Gereja-gereja banyak yang tutup, saudara-saudara, termasuk gereja kita. Baru kali ini, di beberapa tahun ini kita beribadah di rumah, nggak bisa datang ke gereja. Saudara, pandemi COVID ini berdampak sangat besar menghantam gereja. Tetapi hantaman pandemi COVID ini terhadap gereja menyadarkan gereja bahwa kehadiran attendance itu, kehadiran jemaat, bahwa cash flow, keuangan gereja atau building, bangunan-bangunan gereja kita ini tidak patut menjadi kebanggaan. Tidak patut menjadi sebuah kesuksesan gereja, sesuatu yang kita bisa banggakan, saudara-saudara. Nggak bisa, saudara-saudara. Pandemi COVID-19 ini membuat kita harus bersama-sama sebagai gereja berpikir ulang tentang kehidupan bergereja. Pandemi COVID-19 ini juga membawa kita untuk melihat Yesus, Sang Pemelihara gereja yang masih ada hingga saat ini. Kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul beribadah bersama-sama. 70 tahun di dalam keberhasilan dan kegagalannya, Yesus masih mengizinkan gereja ini untuk boleh hidup, saudara-saudara. Bukan karena saudara-saudara yang hadir, bukan karena kehebatan saudara-saudara, bukan karena keuangan saudara-saudara, bukan karena kepemimpinan saudara-saudara, tapi karena Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Karena tangan Tuhan Yesus yang terus berkarya, berbelas kasihan pada gereja ini, terus memperkenan gereja ini, terus memberikan anugerahnya. Gereja GKKAI masih ada karena Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita nyanyi yuk. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Perkenananmu ya lagi kita nyanyikan lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Sejenak mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang saudara tadi sudah ingat di dalam perjalanan gereja ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, terus dan terus mau mengakui bahwa segala yang terjadi di dalam gereja ini, kalau gereja ini masih ada, semua ini karena perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah demi anugerah yang terus ada di dalam gereja ini. Bukan karena kami, tetapi karena tangan Yesus Kristus yang terus menopang bagi gereja ini. Tidak patut kami memegahkan diri, tetapi kami biarlah terus boleh meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Sang Kepala Gereja. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang sudah berbagian di dalam acara HUT 70 tahun gereja ini ya. Kemarin kita bersama-sama boleh merayakan dengan family gathering. Semuanya hadir kemarin. Saya melihat wajah-wajah saudara-saudara dan kiranya saudara-saudara boleh merasakan ya, kita adalah keluarga. Anak, istri, suami, papa, mama, semuanya kumpul. Itulah keluarga. Di dalam satu momen kita boleh bersama-sama, bersama menikmati kebersamaan itu, saudara-saudara. Terima kasih untuk panitia yang sudah sangat berjerih lelah. Terima kasih untuk tim ibadah juga hari ini, pelayan-pelayan ibadah luar biasa sekali, mengerjakan semuanya. Dan semuanya ini saudara-saudara kerjakan untuk Tuhan. Kiranya itu boleh lahir dari ucapan syukur. Karena Yesus Kristus sudah memelihara kehidupan saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara sudah menjadi sunset di Lagoon Avenue. Ya, saudara-saudara yang sudah hadir. Itu menjadi sukacita bagi kita bersama. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Matius 16. Saya ajak kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini, bagian firman Tuhan yang cukup lama, saya gumuli saudara-saudara. Matius 16 ayat 13, kita akan baca sampai ayat yang ke-18. Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu anak saya dilatih oleh
istri saya untuk mengenali siapa nama papa dan mamanya. Istri saya melatihnya dengan cara memberitahu, simple latihannya. Dia istri saya berkata kepada anak saya, Bilen, nama anak saya Jubilen, panggilannya Bilen. Bilen, nama papamu Probo, P-R-O-B-O-B, Probo. Nama mamamu Julie, J-U-L-I-E, Julie. Ya. Itu terus diulang. Lalu istri saya cek, udah pinter belum? Bilen, nama papamu siapa? Robo. Hahaha, lumayan. Nama mamamu siapa? Uli. Ya, wah lumayan. Ya. Lalu istri saya cerita kepada saya, anakmu sudah tak ajarin namamu gitu ya. Lalu saya penasaran, saudara-saudara, saya mau cek kebenarannya. Udah bisa belum sih? Gitu ya. Saya tanya kepada anak saya, Bilen, nama papamu siapa? Robo. Wah lumayan ya. Wah, saya senang sekali ya. Papa-papa di sini pasti juga mengalami hal yang sama. Saya kurang puas. Saya tanya lagi, Bilen, nama papa siapa? Robo. Waduh makin. Nama mama? Mikir dia kadang. Julie gitu ya. Wah. Nama papa? Robo. Nama papa siapa? Robo gitu ya. Dia pikir nih papanya kok bodoh amat sih, nggak tahu namanya sendiri gitu ya. So bayangin kalau anak saya waktu saya tanya, Bilen, nama papa siapa? Joko. Kecewa bukan? Sedih pasti saudara-saudara kalau saya dibilang namanya Joko bukan Probo. Tentu saya pengen dikenal dengan anak saya namanya Probo, saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus pada waktu itu sedang menghadapi atau akan menghadapi penolakan dan penganiayaan. Yesus akan menghadapi salib itu. Di tengah situasi itu Yesus memastikan kepada para murid-muridnya bahwa murid-muridnya benar-benar mengenal dia, mengenal Yesus. Yesus bertanya kepada murid, kalau kata orang, siapakah anak manusia itu? Atau maksudnya, kalau kata orang, siapakah Yesus? Siapakah aku ini? Lalu murid-murid itu bertanya, kata orang itu, engkau Elia, engkau Yeremia, engkau Yohanes Pembaptis. Semua jawabannya luar biasa. Semua jawabannya keren-keren, saudara-saudara. Gak ada yang jawab, kamu itu seorang guru, kamu itu seorang tukang kayu, atau bahkan ada yang bilang kamu itu kafir. Gak ada, saudara-saudara. Semua jawabannya meninggikan Yesus, mengagungkan Yesus. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Yesus, saudara-saudara. Bukan jawaban-jawaban itu. Lalu Yesus bertanya secara personal kepada para murid, kalau menurutmu, siapa aku? Menurutmu, siapa aku? Lalu Petrus yang menjadi juru bicara bagi para murid itu yang cepat sekali untuk menjawab, dia bertanya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara, jawaban Petrus ini adalah pernyataan iman dari para murid yang muncul dari pengenalan pribadinya dan pengakuan pribadi dari para murid tentang Yesus. Saudara, iman para murid itu bersifat sangat personal sekali. Bukan pengakuan iman yang berdasarkan banyak orang yang berkata, tetapi apa yang ada di dalam diri mereka. Bukan karena orang tua mereka, sehingga mereka bisa bilang, Yesus engkau Mesias. Bukan. Bukan kata orang banyak, bukan kata orang tua, bukan kata orang-orang yang lain. Dan yang lebih lagi, saudara-saudara, iman itu bukan karena kemampuan para murid. Bukan karena para murid bisa bilang, ya engkau Mesias. Bukan, saudara-saudara. Tetapi ketika dia bisa menjawab itu
Ini adalah saya katakan sebagai kasih karunia dari Bapa. Bukan karena kekuatan kemampuan mereka, tetapi Bapa yang mengaruniakannya. Sehingga mereka bisa berkata, engkau adalah Mesias. Saudara, kalau menurut saudara-saudara, siapakah Yesus? Kalau menurut saudara, siapakah Yesus? Jawab pribadi, saudara-saudara. Karena ini iman yang sungguh-sungguh saudara-saudara harus pahami, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara jawabannya sama dengan para murid, maka saudara-saudara adalah gereja. Saudara-saudara adalah kumpulan orang-orang yang beriman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu. Saudara, setelah Yesus mendengar pengakuan iman percaya dari para murid, Yesus itu memberikan sebuah peneguhan bagi mereka. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekilas kalau kita melihat percakapan mereka, seolah-olah Yesus itu berbicara kepada Petrus secara pribadi. Gak ada yang lain. Tapi kita perlu memahami di dalam mengerti akan konteks bagian ini. Yesus tidak sedang berbicara kepada Petrus saja, tetapi dia berbicara kepada para muridnya. Apa yang dikatakan oleh Petrus sama dengan apa yang dikatakan oleh para murid yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan batu karang? Singkatnya saudara, batu karang di sini bukan merujuk kepada pribadi Petrus, bukan merujuk pada pengakuan iman Petrus, tetapi batu karang ini sebuah batu yang besar, Petra itu. Sebagai fondasi utama dari jemaat yang merujuk kepada satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Lalu bagaimana dengan para murid? Bagaimana dengan Petrus dan para murid itu, saudara-saudara? Mereka adalah Petros, batu-batu kecil yang menjadi fondasi di mana mereka berpusat kepada batu yang besar itu. Atau dikatakan batu penjuru. Di bagian Efesus 2 ayat 19 ayat 20 berkata demikian. Ini gambaran gereja saudara-saudara, jemaat Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dipanggil keluar itu menjadi umat yang dipilih, dikhususkan, dikuduskan. Dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Saudara, Petrus hanya salah satu batu kecil fondasi gereja yang suaranya dipakai untuk menyatakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di kisah para rasul, luar biasa sekali Petrus itu berkhotbah. Apa yang diucapkan, apa yang diberitakan, yaitu Injil Yesus Kristus itu sendiri. Suara Petrus itu dipakai Tuhan. Tetapi Yesus Kristus adalah sang batu karang itu. Dasar fondasi utama dari gereja. Dan sang batu penjuru gereja itu. Saudara, lalu apa yang ingin Yesus sampaikan kepada para murid dan juga kepada setiap kita yang hadir pada pagi hari ini? Yang pertama saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah pendiri dan pemilik dari gereja ini. Gereja ini mampu berdiri bukan karena para rasul, bukan karena misionaris, bukan karena karisma seseorang, kehebatan seorang, bukan karena kekuatan orang, bukan karena sekumpulan orang yang mampu mengumpulkan uang lalu mendirikan gereja, berinvestasi, bukan saudara-saudara. Pertumbuhan jemaat mula-mula itu menjadi bukti nyata saudara-saudara. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 47b dengan jelas dicatat,
Dan tiap-tiap hari Tuhan itu menambahkan jemaat mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan yang menambahkan, saudara-saudara. Paulus dalam perjalanannya sebagai misionaris juga mengakui. Dia berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Tetapi apa yang penting? Melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, Tuhanlah yang memampukan gerejanya boleh berdiri. Kita hanyalah batu-batu kecil yang turut membangun gereja. Kita adalah batu-batu kecil yang seharusnya terus berpusat kepada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Gereja ini adalah milik Kristus Tuhan. Dan kita adalah hamba-hambanya yang turut serta berbagian di dalam pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rumah rohani ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu melindungi gerejanya. Saudara, Yesus memberikan janjinya bahwa alam maut tidak akan menguasainya, tidak akan menguasai jemaatnya, tidak akan menguasai gerejanya. Saudara, dalam teks terjemahan bahasa Indonesia ada istilah di dalam bahasa aslinya yang tidak nampak. Yaitu ada istilah kata pintu gerbang di sana ya. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan, and the gates of hell shall not prevail against it. Saudara, pada zaman kuno, pada zaman dulu, pintu gerbang itu menjadi sebuah lambang kekuatan dari sebuah kota. Kalau pintu gerbangnya kuat, tidak bisa ditembus, itu berarti kotanya akan aman. Kotanya akan sangat-sangat kuat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Yesus itu hendak berkata di sini bahwa memang maut itu kuat, ibarat pintu gerbang sebuah kota. Maut itu begitu kuatnya. Namun maut itu tidak dapat berkuasa atas gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernyataan Yesus ini berkaitan dengan perikop yang berikutnya. Kalau kita lihat di ayat 24 hingga yang ke-25, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, tantangan paling besar di dalam beriman kepada Yesus Kristus adalah ketika harus berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan penganiayaan, bahkan kematian. Nyawa itu menjadi taruhannya, saudara-saudara. Tapi Yesus berjanji kepada setiap murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun nyawamu diancam oleh manusia, karena mempertahankan imanmu, sekalipun kamu harus mengalami kematian karena dibunuh oleh manusia, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Sebab Yesus Kristus sudah mengalahkan maut itu. Dia sudah menebus dosa kita melalui karya salibnya dan kebangkitannya. Kita nggak perlu takut akan hal itu, saudara-saudara. Dan sekalipun gereja itu diancam oleh berbagai-bagai penganiayaan dan penderitaan, gereja itu nggak akan musnah. Sekalipun gereja itu dihantam pandemi COVID-19, gereja itu nggak akan musnah. Bencana alam sekalipun tidak akan musnah, saudara-saudara. Sekalipun gereja itu harus dihantam oleh berbagai macam konflik-konflik internal karena keegoisan orang-orang di dalamnya, gereja nggak akan musnah, saudara-saudara. Ketika gereja ini dibabat, gereja ini semakin terus merambat. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini janji Tuhan bagi orang-orang percaya, juga bagi gerejanya, bagi GKKI Jemaat Surabaya. Tuhan sang pendiri dan pemilik gereja akan terus senantiasa melindungi dan menyertai gereja ini. Gereja akan terus ada, gereja akan tetap berdiri, saudara.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengetahui bahwa gereja ini bukan miliknya kita, gereja ini punyanya Tuhan, di momen HUT 70 tahun ini, kira-kira apa yang menjadi doa saudara-saudara bagi gereja ini? Apa harapan saudara-saudara bagi gereja ini? Tayangan video akan menjadi perwakilan suara Bapak Ibu Saudara-saudara, perwakilan jemaat tentang harapan gereja ini. Harapan kita supaya anak-anak muda yang remaja lebih semangat dan lebih dekat takut akan Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan. Harapannya semoga GKKA bertumbuh selalu di dalam Tuhan, diberkati dan makin menjadi berkat. Kalau harapan buat gereja, semoga kedepannya jemaatnya makin ini ya, makin solid ya. Sama jemaatnya makin rame, gerejanya makin besar. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa baru yang datang ke gereja dan juga semoga gereja dapat terus bertumbuh dalam imannya dan juga orang-orang yang ada di gereja ini. Ya supaya bisa ada chemistry antara teman dengan teman biar lebih akrab, lebih erat di dalam persatuan komunitas Godly Family. Menjadi gereja yang solid. Semoga di usia yang baru ini semakin berkembang dan semakin hebat untuk dalam melayani Tuhan. Harapan saya semoga GKKA bisa bertumbuh dalam iman. Kita tetap menjadi gereja keluarga yang luar biasa. Kiranya Tuhan terus memberkati dan jemaat makin kompak lagi, makin setia, makin takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Supaya gereja ini tetap bersatu dan ada kekeluargaan di dalam jemaat-jemaatnya. Semoga GKKA bisa terus berkembang menjadi gereja yang lebih baik dan semoga jemaatnya makin ramai. Semoga GKKA semakin maju dan jemaatnya semakin bersatu dalam Kristus. Semoga GKKA semakin solid, makin benar-benar jadi keluar. Semoga ya menjadi keluarga bersatu, apalagi tadi semakin solid gitu ya, diberkati. Semoga apalagi tadi macam-macam ya saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara juga menyimpan harapan-harapan di dalam pribadi saudara-saudara. Nah, setiap harapan itu, setiap doa itu baik saudara-saudara. Kita sebagai jemaat Tuhan tentu punya mimpi bagi gereja ini. Tapi saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita pribadi. Apakah harapan dan mimpi kita itu sama dengan mimpinya sang pemilik gereja ini? Apakah harapan kita, keinginan kita selaras dengan keinginan dari pemilik gereja ini, yaitu Yesus Kristus? Apa yang menjadi mimpinya Tuhan Yesus, saudara-saudara? Saudara, ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus meninggalkan sebuah pesan penting bagi para murid-muridnya. Mari kita melihat Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20. Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20 ini saudara-saudara menjadi sebuah amanat agung. Pesan Tuhan sebelum dia pergi ke surga. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pesan Tuhan Yesus Kristus bagi gerejanya, sebuah amanat agung. Inilah visi Tuhan saudara-saudara yang harus menjadi visinya gereja. Gereja tidak mencari visinya sendiri.
Tidak mencari keinginannya sendiri atau tujuan akhirnya sendiri, saudara-saudara. Tapi gereja ini harus mengikuti visinya Tuhan. Visi Tuhan bukan berkata, pergilah. Itu bukan visi Tuhan. Bukan tentang baptislah, bukan tentang ajarlah, saudara-saudara. Tetapi visi Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Atau saudara-saudara lebih tepatnya bisa diterjemahkan, muridkanlah semua bangsa. Bukan sebagian bangsa, semua bangsa. Muridkanlah semuanya. Muridkanlah, saudara-saudara. Muridkanlah semua bangsa ini menjadi kalimat utama dari pesan Yesus. Sedangkan kata pergilah, baptislah, ajarlah, itu kata-kata pelengkapnya, saudara-saudara. Tapi bukannya enggak penting. Tapi itu menunjukkan cara, sebuah cara yang harus ditempuh untuk memuridkan semua bangsa. Saudara, Tuhan Yesus itu rindu gereja dipenuhi murid-murid Kristus. Dari segala suku bangsa. Bukan hanya diisi oleh orang-orang Kristen. Karena apa, saudara-saudara? Karena semua orang Kristen belum tentu adalah murid Kristus. Tetapi semua murid Kristus pasti orang Kristen. Semua orang Kristen belum tentu adalah murid Kristus. Tetapi semua murid Kristus pasti orang Kristen. Saudara-saudara, setuju enggak dengan kalimat ini? Apa sih perbedaannya murid Kristus dengan orang Kristen itu? Apa bedanya? Sebuah ilustrasi video akan menjelaskan. Kalau saudara-saudara dulu sering ikut IDMC, mungkin pernah melihat video ini. Analogi gereja dianalogikan seperti dua model kapal. Kita saksikan. Saudara, orang Kristen itu kalau datang beribadah, ya bertanya, apakah pertunjukannya menarik enggak ya? Apakah saya terhibur enggak? Apakah saya ini dipuaskan atau enggak ya? Waktu aku datang untuk beribadah, cocok enggak ya dengan gayaku? Maka enggak heran saudara-saudara, gereja-gereja itu berlomba-lomba untuk bekerja keras membuat sebuah ibadah yang spektakuler, saudara-saudara. Menghadirkan orang-orang yang hebat berdiri di sini supaya orang-orang banyak yang datang.
dan jemaat menjadi konsumen gereja. Orang-orang Kristen datang ke gereja untuk dilayani. Orang-orang Kristen nggak sadar kalau dirinya dipanggil untuk melayani. Pengennya dilayani, sehingga banyak orang Kristen protes kalau nggak dilayani dengan baik. Maka nggak heran saudara-saudara gereja itu kesulitan mencari pelayan-pelayan Tuhan hingga saat ini. Sulit sekali mencari pemimpin-pemimpin gereja, saudara-saudara. Sedikit yang mau berkontribusi bagi gereja, bagi pelayanan Tuhan. Orang-orang Kristen lebih mencintai kegiatan-kegiatan rohani, berpusat kepada ritual-ritual agamanya. Maka nggak heran saudara-saudara gereja itu terus menghadirkan dan terus mempertahankan program-program yang menarik, yang memikat banyak orang untuk datang. Tetapi tujuannya untuk memenuhi jumlah orang yang hadir tanpa memikirkan sebuah pertumbuhan dari orang demi orangnya. Dan tidak heran saudara-saudara jika program atau kegiatan tertentu itu kalau hilang karena tidak sesuai dengan tujuan visi Tuhan, maka orang-orang di dalamnya akan marah saudara-saudara. Karena sudah mempunyai rasa memiliki yang luar biasa. Orang-orang Kristen lebih berpusat kepada dirinya sendiri. Sehingga nggak mampu melihat jiwa-jiwa yang terhilang itu. Maka tidak heran saudara gereja itu sulit mencari orang-orang yang mau untuk mengerjakan misi Tuhan. Lalu bagaimana dengan murid-murid Kristus itu? Saudara, murid Kristus adalah orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mencintai Kristus dan berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri, tapi berpusat kepada Kristus. Ia tahu ia harus tunduk dalam kehidupannya, tunduk kepada Sang Komandan Agung itu. Ya orang-orang yang bersedia dilatih, diperlengkapi, terus mau punya hati untuk belajar, mengenal Tuhan lebih lagi. Murid-murid Kristus adalah orang yang berkontribusi dan terus berdedikasi untuk mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia mau hidup untuk saling mendukung, saudara-saudara. Dia mau saling menopang satu dengan yang lain, saling menasehati, saling menguatkan, menegur, mau hidup di dalam komunitas itu. Ketika ada di dalam komunitas itu, dia boleh bertumbuh, saudara-saudara. Dia juga seorang yang mempunyai hati untuk orang-orang yang terhilang, yang belum mengenal Kristus. Rindu membawa jiwa-jiwa yang baru untuk dimuridkan, saudara-saudara. Dia orang yang mau memuridkan orang lain. Dia rindu orang-orang Kristen yang ada di gereja itu juga menjadi murid-murid Kristus. Mengenal Injil dan hidup berdasarkan Injil Kristus, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kondisi jemaat GKKAI Surabaya? Bagaimana kondisi gereja kita, saudara-saudara? Kalau kita melihat hasil survei jemaat yang dilakukan tahun lalu, saudara-saudara, kemarin masih ingat saudara-saudara, mungkin sebagian besar di sini mengisi dengan Google Form. Ada kalau dirangkum dari sekian banyak sampai ada yang 20 menit itu yang ngisi. Kita pengen tahu 5 area pertumbuhan iman Kristen, ya. Ibadah, pembinaan, persekutuan, pelayanan, pengkabaran Injil atau penginjilan. Kita pengen tahu bagi jemaat ini hal yang penting bukan sih? Ini hal yang utama enggak sih di dalam pertumbuhan iman kita, dalam pertumbuhan kerohanian kita? Lalu diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hasilnya mengejutkan. Dari 160 responden jemaat kita ditemukan bahwa hanya 12% orang yang mempunyai keyakinan bahwa orang Kristen itu penting untuk bertumbuh dalam penyembahan, di dalam pembinaan atau pengajaran, persekutuan, pelayanan, penginjilan. Hanya 12%, saudara-saudara. Itu berarti hanya 20 orang saja, saudara-saudara. Hanya 20 orang.
Puji Tuhan masih ada 20 orang di usia yang ke-70 tahun ini. 20 orang ini kita doakan bisa memuridkan orang-orang yang lain, saudara-saudara. Ini gereja kita. Gereja yang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi bukan berarti kita punya teman, saudara-saudara. Tapi kita perlu mengintrospeksi diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja saat ini diibaratkan seperti kursi goyang ya. Siapa yang pernah naik kursi goyang? Kursi goyang itu enak sekali. Nyaman sekali. Lama-lama bisa ngantuk, saudara-saudara. Enak sekali. Kursi goyang itu kursi yang terus bergerak, tetapi hanya di tempat. Ya. Kalau bisa jalan, kursi jalan ya. Kursi roda, tapi ini kursi goyang. Terus bergerak, tapi di tempat. Gak pernah maju. Gereja kelihatannya hidup, tetapi gak bergerak, maju. Kenapa gak bergerak? Karena gereja tidak punya tujuan. Mau kemana? Bingung. Kenapa tidak bergerak? Karena gereja masih terus menengok ke belakang. Yang dulu lebih oke deh. Enak kok. Pokoknya udah jalan, enak. Terus menengok ke belakang. Nyaman dengan apa yang terjadi di belakang. Terus berpegang kepada tradisi-tradisi, saudara-saudara. Kenapa gereja tidak bergerak? Kenapa? Karena jemaatnya tidak tahu visi Tuhan. Bahwa visi Tuhan itu harus dikerjakan bersama-sama. Gak bisa hanya dikerjakan oleh beberapa orang, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, Pastor Rick Warren, pastor di Saddleback Church, senior pastor, sekarang sudah emeritus, dan penulis buku Proposition Driven Church, berkata demikian, gereja yang kuat tidak dibangun berdasarkan program. Ya, wah kalau programnya banyak itu gerejanya luar biasa. Ya, kegiatannya banyak, keren. Enggak. Bukan dibangun karena kepribadian. Oh kalau pemimpinnya itu suka penginjilan, penginjilannya luar biasa. Kalau suka yang worship, penyembahan, ibadahnya spektakuler. Bukan karena itu, saudara-saudara. Gereja tidak dibangun berdasarkan hal-hal yang lain, tradisi, keuangan, gedung, dan lain sebagainya. Pastor Rick berkata, gereja yang kuat dibangun berdasarkan tujuan kekal Allah. Sebab itu dia menulis The Proposition Driven Church. Gereja yang terus digerakkan oleh tujuan. Saudara, gereja itu perlu punya tujuan, digerakkan oleh tujuan. Gereja harus mengerjakan tujuan itu dengan tepat, saudara. Dan setiap komponen para pemimpinnya bersama dengan jemaat harus tahu kemana akan pergi. Saudara. Pagi ini Yesus berpesan kepada jemaat GKKI Surabaya, muridkanlah semua bangsa. Jadikanlah gereja yang memuridkan. Jadilah gereja yang menghasilkan murid-murid Kristus yang nantinya sanggup memuridkan orang lain. Saudara. Jadilah gereja yang menghasilkan murid-murid serupa Kristus. A Christ-like disciple-making church. Apa yang dimaksud dengan memuridkan, saudara-saudara? Apa yang dimaksud dengan pemuritan itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, Pastor Edmundson memberikan sebuah definisi yang baik di dalam pemuritan. Pemuritan adalah suatu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan Allah. Orang-orang yang belum mengenal Allah dipulihkan. Orang-orang dibawa makin mengenal Allah. Dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional, yang disengaja oleh gereja. Sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Ini yang dimaksud, sehingga mereka mampu memuridkan orang-orang yang lain. Saudara-saudara diundang untuk itu. Bukan hanya untuk hadir di gereja.
tetapi juga diundang untuk memuridkan orang lain, membawa orang lain bertumbuh mengenal Tuhan. Saudara, gereja yang memuridkan membutuhkan sebuah proses yang intensional itu, yang disengaja untuk menjangkau, membina atau menumbuhkan dan mengutus. Menjangkau orang-orang untuk mengenal Kristus, baik itu orang Kristen, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum punya gereja, belum bergereja. Membina orang-orang Kristen agar memiliki kedewasaan penuh di dalam Kristus, sehingga menjadi murid Kristus yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Mengutus murid-murid Kristus itu diutus sehingga dia boleh memuridkan orang lain. Semua proses ini, saudara-saudara, pemuridan ini hanya bisa dilakukan kalau gereja itu enggak sibuk dengan urusan yang di luar visi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan refleksi bagi saudara-saudara dan saya. Apakah program-program gereja yang selama ini saudara-saudara ikuti membangun kedewasaan rohani yang serupa Kristus? Atau saudara-saudara hadir itu hanya berpikir, ya wong dari dulu gitu. Nggak enak kalau nggak datang. Gitu ya. Yang mana saudara-saudara? Apakah itu menumbuhkan iman saudara-saudara? Bagi para pemimpin saudara-saudara, apakah program-program yang selama ini dibuat itu mengandung sebuah misi untuk memuridkan menuju keserupaan dengan Kristus? Atau hanya sekedar kegiatan yang dihadiri orang Kristen dan program itu dikatakan berhasil? Yes, banyak yang datang. Terus atau kita gagal waktu melihat orang-orang gak datang. Ya, yang datang sedikit. Saudara, membangun gereja yang menghasilkan murid serupa Kristus itu tidak dapat hanya dikerjakan dalam semalam. Membutuhkan sebuah proses yang panjang, saudara, dan keterlibatan dari seluruh jemaat. Saya lagi nggak hanya pemimpinnya saja, semua jemaat perlu terlibat. Bukan hanya urusan hamba Tuhan, bukan hanya urusannya para diaken, para aktivis, bukan saudara-saudara. Tapi semuanya harus mempunyai keterlibatan. Sebab itu saudara-saudara, pesan Yesus itu disampaikan, visi Tuhan itu disampaikan kepada saudara-saudara pada pagi hari ini. Agenda Tuhan Yesus, saudara-saudara, bagi GKKI belum selesai. Agendanya masih panjang. Bagi kita manusia umur 70 tahun itu sudah bonus. Ya. Tapi bagi gereja Tuhan, ini belum selesai. Tuhan belum selesai. I will build my church. Aku akan membangun, aku akan mendirikan jemaatku. Aku belum selesai. Walaupun sudah 70 tahun, saudara-saudara, proses pembangunan rumah rohani ini belum selesai. Murid-murid Kristus masih terus harus dibangun, saudara-saudara. Apakah saudara-saudara rindu GKKI Jemaat Surabaya mengerjakan visi Tuhan? Apakah saudara-saudara rindu gereja ini boleh menghidupi visi Tuhan itu? Dari mana kita memulai, saudara-saudara? Dari mana kita memulai? Saya merenungkannya, mulailah dari diri Anda masing-masing. Mulailah dari diri setiap kita, saudara-saudara. Apa yang perlu kita lakukan untuk memulainya? Saudara, yang pertama mari kita membangun rasa ketidakpuasan itu. Ketidakpuasan diri sebagai orang Kristen. Bahwa enggak cukup hanya menjadi orang Kristen biasa. Tidak cukup hanya puas untuk mengikuti berbagai program gereja. Menjadi aktivis di berbagai bidang pelayanan. Sibuk-sibuk di gereja. Ingatlah saudara-saudara, Yesus tidak menginginkan orang-orang Kristen itu terus sibuk di gereja. Tetapi Yesus menginginkan setiap orang di dalam gereja itu menjadi murid-murid yang serupa Kristus. Murid-murid hidup seperti Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, mari bangunlah kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Yang gospel centered itu, saudara-saudara.
Kristus dan karyanya harus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan bergereja. Di dalam penyembahan, pelayanan, penginjilan, pengajaran, persekutuan, harus ada menghadirkan Injil itu di sana, saudara-saudara. Kristus juga harus menjadi pusat di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara. Dalam kehidupan keluarga saudara-saudara. Injil Yesus Kristus itu juga harus meresap di dalam kehidupan keluarga. Kalau mau jadi godly family di dalam keluarga kalian masing-masing harus gospel centered family dulu. Harus keluarga itu ngerti Injil dan hidup berpusat di dalam Injil. Maka hasil akhirnya adalah saudara-saudara menjadi godly family. Injil Yesus Kristus itu harus terus ada di dalam pekerjaan, cara bekerja saudara-saudara. Di dalam cara saudara-saudara sekolah, studi. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Izinkanlah Injil Yesus Kristus itu menjadi teladan nyata. Kristus yang sudah hadir, mati, bangkit. Segala karyanya, segala karakter hidupnya itu harus sungguh-sungguh menjadi teladan yang membentuk hidup kita, membentuk sikap kita, membentuk cara kita beribadah, membentuk cara kita mengenal Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Injil itu harus menjadi bagian di dalam diri kita. Saudara, jika kita sebagai gereja Tuhan mengerjakan visi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara sebagai orang-orang Kristen menjadi murid-murid Kristus yang sejati, dan kita semua mampu memusatkan hidup kepada Kristus, maka saya percaya saudara-saudara gereja ini sedang dan terus berjalan bersama Yesus Sang Pemilik dan Pelindung gereja. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat ulang tahun GKKAI Jemaat Surabaya. Kiranya Injil Yesus Kristus mengubahkan hidupmu dan gereja ini. Kiranya gereja ini boleh menjadi gereja yang menghasilkan murid-murid yang serupa Kristus. Dan janji Tuhan, saudara-saudara, ingat janji Tuhan Yesus bersama dengan GKKAI ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika kami boleh mendengar pesan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih untuk firman yang boleh diberitakan. Biarlah visimu ya Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami pribadi masing-masing sebagai bagian dari gereja ini. Tuhan, kami rindu untuk menjadi murid-murid Kristus. Kami enggak mau jadi orang-orang Kristen biasa. Tuhan, kami rindu gereja ini boleh membangun, boleh memperlengkapi orang-orang menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, ini doa kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kami butuh penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami butuh belas kasihan pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari Godly Family, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, di segala zaman dan di sepanjang tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Creative Family disilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-70. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu yang tidak habis-habisnya untuk gereja kami ini. Di usia yang ke-70 tahun ini ya Tuhan, ada banyak suka duka yang kami lewati. Suka duka yang mengiringi perjalanan gereja-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau terus membawa gereja kami ini melangkah. Berjalan dari glory ke glory. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia ini. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati gereja-Mu ini. Engkau terus memakai GKKAI Jemaat Surabaya ini untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan menjadi dampak bagi lingkungan di sekitar gereja-Mu ini ya Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal kasih Kristus. Dan kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati jemaat-Mu. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan pertumbuhan iman agar jemaat-Mu bertambah dewasa dalam melayani Engkau. Melayani gereja-Mu, melayani sesama dimanapun mereka berada. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Pakai jemaat-Mu ini ya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru ke hadapan-Mu melalui kesaksian hidup mereka. Teguhkan iman jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, para diaken, hamba Tuhan. Teguhkan iman mereka agar mereka terus berjalan di dalam jalan-Mu dalam memimpin gereja-Mu ini. Berikan kepada mereka kesatuan hati dalam memimpin gereja-Mu ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dalam melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati para pemimpin-pemimpin-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim hamba Tuhan di gereja-Mu ini. Berikan mereka hikmat agar mereka bisa menangkap visi dari Tuhan dalam menentukan arah pelayanan gereja ini. Dan kiranya mereka juga Tuhan berikan hikmat untuk mengarahkan jemaat dalam mengerjakan visi yang dari Tuhan. Berikan mereka kesatuan agar mereka sehati sepikir dalam melayani jemaat. Tolonglah para hamba Tuhan ini ya Tuhan. Para hamba Tuhan ini tidak akan mampu ya Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Berikan mereka kekuatan agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Untuk jemaat-Mu dan juga untuk sesama. Berkati pelayanan tim hamba Tuhan ini ya Tuhan. Kami juga mengingat pelayanan yang dilakukan oleh Pendeta Emeritus Maxilas, Pendeta Emeritus Johansen Chandra, Pendeta Emeritus Monica ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami mengingat semua pelayanan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pelayanan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati setiap aspek kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan. Terkhusus juga ya Tuhan untuk Pendeta Monica, kiranya Engkau memberikan pemulihan kepadanya. Tuhan, ini doa kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami juga percaya Engkau juga menerima ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada banyak harapan
mimpi ketika kita sudah menyapai usia 70 tahun GKK Indonesia Jemaat Surabaya. Biar setiap kita boleh menjadi batu-batu kecil yang terpusat kepada Sang Batu Penjuru. Dialah Yesus Tuhan. Kita mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Batu Penjuru. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Bagi yang sudah memberi persembahan, kita mau bertepuk tangan bersama ya. 1, 2, 3, semua. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Dilanda perpecahan dan faham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kau tulus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Tahun ini kita boleh bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujiannya bait keempat bersama. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kami ada. Biar setiap persembahan yang kami boleh berikan ini Tuhan, Engkau boleh pakai untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang
Jadilah murid Kristus yang memiliki hati untuk boleh memuridkan begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka juga boleh menerima karya keselamatan yang Tuhan sediakan. Siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan dudukkan kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKKA. Birthday ya buat GKKA Surabaya yang ke-70 tahun. Selamat ulang tahun GKKA Surabaya yang 70. Bersama Yesus kita bisa. Selamat ulang tahun buat GKKA. Happy birthday GKKA. Selamat ulang tahun GKKA yang ke-70. Selamat ulang tahun GKKA. 70. Selamat ulang tahun GKKA yang sudah berusia 70 tahun. Tahun buat GKKA yang ke-70 tahun. Selamat ulang tahun untuk GKKA yang ke-70. Happy birthday GKKA yang ke-70 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun ke-70 GKKA Surabaya. We are